Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa teras dakwah ini wajahnya ini aja dari dulu? Kenapa wajahnya nggak berubah ini? Berarti ini kan orang-orang lama ini, betul? Ini orang-orang lama nih, akhwat-akhwat juga. Dari dulu sampai sekarang masih jomblo terus, rajin ngaji ya. Alhamdulillah. Jomblo ngaji itu masih alhamdulillah. Tapi kalau nikah ngaji jauh lebih, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tunggu teman-teman kapan bisa datang ke sini berdua dengan pasangannya. Setuju? Kapan kira-kira? Ini sudah 2019. Harus apa lagi yang diganti selain status presiden? Terus apa lagi gitu? Ini jelas ya, ini terlalu ceto ini ya. Nggak boleh kampanye jelas-jelas begini ya. Enggak kan 2019 kan hashtagnya kan ganti presiden, ganti status. Entar kalau 2019 sudah berlalu lewat, belum nikah juga, harus apa lagi yang diganti? Untuk cari-cari alasan gitu loh. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ya, saya berharap sih kepada Allah teman-teman semua ini mudah-mudahan bisa ketemu jodohnya dalam waktu yang dekat ini insyaallah ya. Amin. Amin, amin. Saya sendiri pribadi mohon maaf ya, sekarang mulai selektif. Ada aja ya jomblo-jomblo itu sekarang nyari jodoh itu kriteria sekarang ini. Jadi kalau nyari jodoh itu sekarang itu rata-rata kriterianya sekarang yang soleh gitu ya, yang taat ijtima ulama, itu udah ada masuk sekarang. Ini syarat itu sekarang. Beneran tuh? Iya sekarang ini sudah begitu. Kalau pokoknya mereka itu udah sepakat sekarang ya di taman surga lah gitu ya. Itu kalau maaf istilahnya ya, pokoknya syarat mutlak itu kalau ta'aruf lancar itu jangan ada Zainuddin di antara kita. Itu udah pasti. Bener itu. Saya nggak kampanye loh ya. Ini cuman aura politik tuh sampai ke mempengaruhi ta'aruf. Ini kayaknya perlu bagus dibuat skripsi tentang ini ya. Bagaimana pengaruh politik dengan pengaruh ta'aruf ini kan. Pengaruh hashtag 2019 ganti presiden tuh iya. Sampai ke ta'aruf. Dan banyak yang akhirnya gagal melanjutkan ta'aruf karena sudah beda. Ya itu tadi karena ada gara-gara ada Zainuddin di antara kita itu akhirnya ya, batal ta'aruf, berhenti ta'arufnya. Tapi kalau saya ya memang harus begitu ya. Harus begitu memang. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari pasangan yang sekufu. Sekufu itu salah satu maksudnya sekufu itu sepadan, banyak kesamaannya, terutama dalam perkara-perkara yang penting. Maka itu harus ada kesamaan-kesamaannya. Di antaranya prinsip hidup, ya kan, termasuk strata ekonomi, termasuk kesukuan itu boleh, ya, dan itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan mewajibkan itu. Tema kita teman-teman semua yang dirahmati Allah yaitu apa tadi Mas? Berdua itu lebih asik. Ini sebenarnya tema yang harusnya di awal-awal dulu dibahas ya. Kan kita udah membahas tentang pernikahan. Harusnya tema berdua itu lebih asyik. Itu harusnya di awal kuliah pernikahan. Ini kan kita sudah di ending terakhir ya. Mungkin ini terakhir ketemu saya teman-teman semua di teras dakwah. Karena setelah ini mungkin kita nggak tahu ketemu lagi kapan, karena bulan Mei kayaknya sudah masuk puasa, dan setelah itu kontrak saya kayaknya berakhir dengan teras dakwah gitu ya, kayaknya begitu ya. Wajahnya langsung sendu semua tuh ya nanti ya kayaknya begitu, Allahu alam, tergantung teras dakwahnya. Kalau saya tergantung teras dakwah ya, tegel apa ora gitu mutus kontrak gitu aja. Nek tegel ya jane ngarep ngode ket mau. Jadi ini pertemuan terakhir, harusnya bahasnya kan berdua itu lebih asik. Nih dua apa? Apa dua istri atau nikah? Ya, pokoknya segala sesuatu yang dua itu insya Allah lebih asyik. Karena itu tandanya hidup berjamaah. Iya, hidup berjamaah. Satu ini kan nggak ada tenaga. Push up satu ini kan bisa patah. Tapi kalau push up dua jari begini masih lumayan, masih kuat. Satu sendirian susah, berdua bisa tembak-tembakan. Nah, inilah dua. Tembak-tembakan apa tuh? Pokoknya hidup berdua itu ya lebih asik lah ya, lebih kuat. Nah, tinjauannya nanti kita bahas.
Intinya teman-teman semua ya, yang dirahmati Allah, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kalian, kita ini semua dilarang namanya membujang dengan alasan pingin istiqomah Pak Ustadz. Perempuan itu cuman makhluk yang cuman ngerusak konsentrasi. Perempuan itu adalah wanita yang cuman bikin repot. Perempuan itu adalah makhluk yang bikin susah Pak Ustadz. Saya jomblo kayaknya menikmati, asik, nggak ada ribut-ribut, nggak ada masalah. Ntar nikah jadi takutnya banyak masalah. Saya milih ibadah saja. Dalam Islam istilah ini disebut dengan tabatul ya, tabatul. Terima kasih Mas. Putihan tok Kang, tegel Kang. Inilah tanda-tanda akhir hayat di sini nih ya begini. Dikasihnya air putih. Makasih ya Mas ya. Emang ini request. Saya minum dulu ya. Maaf bulan lalu saya nggak bisa datang. Kondisinya benar-benar suara saya hilang. Dan pekan ini kok yang dilalahnya, qadarulahnya ya, saya sama terserang penyakit yang sama, radang, suara hampir hilang, makanya saya mintanya air putih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad ini sahabat Nabi. Maka saat dia cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Rasul melarang dia untuk tabatul. Jadi ceritanya Utsman bin Maz'un ini mendatangi Rasul, lalu minta izin, ya Rasul, saya ingin ibadah terus ya Rasul, malas nikah, bikin repot segala macam kata dia. Maka saya kepingin membujang saja. Maka kata Nabi, dilarang, janganlah engkau tabatul ya Utsman bin Maz'un, nggak boleh. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, dua-duanya, Sahihain, dua-duanya. Dan dilarang kata Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan tentang tabatul. Apa itu tabatul? Tabatul itu orang yang alasannya kepinginnya ibadah, ibadah, ibadah. Menikah itu bagi dia hanya ngerusak ibadah. Ini namanya tipu daya syaitan ini. Jangan sampai teman-teman kepikiran nikah ini hanya cuman takutnya ngerusak ibadah. Nikah takutnya nggak bisa hafalan lagi, nggak bisa hafalan Quran. Nikah khawatir jadi nggak bisa tahajud karena sudah ada sparring partner kan, takutnya nanti ya kan, sparring partnernya apa ya bahasanya tuh ya konsol gelut gitu ya, musuh dalam selimut itu kan. Nah takutnya nanti ada begitu-begitu jadi malas sholat, malas ibadah. Nah, dia lupa. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasul mengatakan, idza tazawwaja abdu, kalau seseorang hamba itu dia menikah, faqad kammala nasfi ad-din, maka dia itu termasuk orang-orang yang menyempurnakan separuh agamanya. Ini kata Nabi, faqad kammala nasfi ad-din, maka dia itu orang yang termasuk menyempurnakan separuh agamanya. Nikah itu menyempurnakan separuh agama. Falyataqillah, kata Nabi, maka kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi nasfi al-baqi, kamu bertakwalah kepada Allah mencari separuhnya yang lain juga. Nikah itu udah separuh agamamu, takwanya ada di situ, maka nikahlah kamu, kata Nabi. Kemudian sempurnakanlah lagi ketakwaanmu, falyataqillah fi nasfil baqi, cari sempurnanya lagi dengan amalan yang lain. Kata para ulama, yang dimaksud dengan nikah itu separuh agama. Tak tes dulu yang udah nikah ini. Mas Lukman kan udah nikah. Tahu nggak Mas apa yang dimaksud dengan separuh agama? Nikah katanya separuh agama, bukan separuh nafas ya, separuh agama. Kenapa kok disebut nikah itu separuh agama? Yang udah nikah banyak loh Tata. Yang udah nikah banyak. Saya suka inti aja lah yang jawab. Bisa nggak? Kalau nggak bisa bilang itu Allahu alam gitu ya. Saya jawab setahu saya aja. Iya, dan seingat saya materi 2 tahun yang lalu. Wow, 2 tahun yang lalu. Insya Allah. Karena saya 2 tahun di Buli Ustadz Aman baru nikah. Separuh agama karena memang setelah menikah itu semuanya jadi ibadah sama istri. Itu udah itu aja tuh. Oh, itu doang? Iya itu aja. Masya Allah. Gampang. Iya. Banyak ibadah yang dilakukan berdua gitu. Ini orangnya gede jawabnya kecil-kecil. Harusnya orangnya gede jawabannya juga gede-gede ya, banyak. Jadi yang dimaksud dengan nikah separuh agama kata para ulama, yang pertama karena kemaksiatan kita. Kok kita, lu aja lah. Ya kita lah ya. Kemaksiatan kita ini rata-rata itu karena faktor perut dan kemaluan.
Itu kata para ulama. Jadi dosa yang paling sering dilakukan orang itu ketika membujang ya seputaran perut dan kemaluan. Maksudnya yang kemaluan itu adalah dia pasti suka memperturutkan syahwat. Yang dia tidak jaga pandangan itu gara-gara kemaluan maksudnya. Syahwat itu dimaksudnya di situ. Kemaluan adalah syahwat. Dia tidak jaga pandangan. Dia yang suka, maaf ya istilahnya, nyepep, bokep, segala macam. Onani, masturbasi, laki-laki perempuan sama. Nah, itu separuhnya. Kemaksiatan itu paling banyak seputaran itu. Dan yang kedua adalah perut. Bujang itu rata-rata nggak kontrol, boros, pemborosan, kanu ikhwanu syayatin, saudaranya setan, dan macam-macam itu nanti. Nah, ini separuh agama definisi pertama. Karena kalau udah nikah, ketutup dosa yang dua ini. Pertanyaannya mau maksiat apa lagi? Subhanallah. Ternyata separuh kemaksiatan kita adanya di situ, kemaluan dan perut. Itu yang dimaksud dengan separuh agama. Nah, yang separuhnya lagi kita bahas setelah sholat isya insyaallah. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemaluan dan perut sudah ketutup. Sisanya separuhnya. Artinya kita perlu amal-amal soleh yang lain yang pribadi. Kemudian tafsir atau makna yang kedua dari separuh agama adalah yang disampaikan tadi, yang dijawab Mas Lukman tadi, betul, bahwa apa-apa yang dilakukan yang semula tidak ada pahalanya, maka dengan menikah jadi terhitung pahala. Nikah itu saya senyum sama istri itu dapat pahala. Jomblo senyum dewe kan ter itu. Nah ya, edan gue mesti mulai gemblong. Nah, orang jomblo kok guyang-guyu. Saya sering tuh ngeliat jomblo tuh kalau lagi naik motor, atau naik mobil, papasan gitu, akhwat baru pulang kajian, guyang-guyu kayak orang edan. Ini mesti baru ketemu seseorang gitu ya, entah ketemu ikhwan, ketemu bidikannya dia gitu ya, target dia. Terus sehingga pulang itu cobalah, mereka tuh sering pulang itu naik motor sambil ngomong sendiri. Mungkin bayangkan apa ya, yang ikhwan juga begitu, sering tuh naik motor pulang tuh ngomong sendiri. Mungkin latihan dia, qabil tu nikah latihan dia tuh, padahal baru ketemu melihat. Nah, makanya kalau sudah nikah semuanya terhitung pahala, senyumnya pahala. Maka betul separuhnya memang begitu, semuanya jadi pahala. Maka paling enak itu ya berdua. Nah, makanya Rasul melarang tadi tabatul. Tabatul itu membujang dengan alasan ibadah. Dibantah oleh Rasul. Suruh kita itu nikah. An-nikahu sunnati, nikah itu kan sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang menolak sunnahku ya bukan dari golonganku. Karena kata Nabi, nikah ini juga ibadah. Kalau dia membujang alasannya ibadah, aneh. Wong nikah itu ibadah kok. Betul? Ada, kalau misalnya ada sebuah agama yang melarang untuk menikah, untuk mencapai makom dekat dengan Tuhan, dia nggak boleh nikah. Ini namanya Tuhan tidak manusiawi ya, Tuhan mengebiri hamba. Dalam Islam tak ada, manusia tetap manusia, diciptakan dengan fitrahnya ya fitrahnya. Kalau seandainya, perhatikan ini, diingat-ingat ya, diingat-ingat, ini bantahan untuk mereka yang katanya kalau tidak menikah menjadi rahib-rahib lah, menjadi pastur-pastur lah. Kalau sampai mereka tidak menikah dengan alasan cara itu lebih dekat kepada Tuhannya, maka bagaimana kalau semua umat berpikir begitu? Umat mereka itu mikirnya sama. Sudahlah, masa Anda saja yang bisa dekat, kami juga tak dekat semua. Akhirnya semuanya tidak menikah. Pertanyaan saya, punah nggak tuh umat itu? Punah, habis umatnya. Islam berbeda, nikah malah bagus. Apalagi dia orang soleh, ustadz nikah bagus. Kenapa? Anaknya insya Allah harapannya soleh. Makanya ustadz istrinya lebih dari satu. Harapannya yang di guyu. Jangan ketawa, ini pas lagi serius malah ketawa ya. Ini ustadz istrinya banyak, itu banyak tuh 4 maksimal ya. Itu harapannya justru anak-anaknya itu yang diproduksi lagi. Yang dilahirkan itu soleh kan bagus, hafiz Quran. Daripada preman yang biasa-biasa aja, kurang tahu agama kok nikah istrinya banyak, itu malah mencurigakan, aneh. Itu mesti jangan-jangan karena syahwat. Tapi kalau ulama, nggak harus ulama sih sebenarnya, pokoknya orang soleh sajalah. Orang soleh istrinya banyak itu malah bagus, sunnah bagi mereka. Kenapa? Memperbanyak keturunan umat Nabi, pejuang-pejuang di jalan Allah.
Itu syaratnya harus soleh. Kalau kurang soleh kok poligami, aneh itu. Maka syarat kalau poligami harus meningkatkan kesolehan dia gitu ya, dia dan keluarganya. Harapannya anak-anaknya nanti menjadi pejuang-pejuang Allah. Ada yang berjuang lewat IT, ada yang nanti berjuang lewat Quran, berjuang lewat anggota dewan, parlemen. Nggak apa-apa anaknya tersebar kemana-mana gitu ya. Mencegah tenaga kerja asing masuk, itu kan salah satu anak-anaknya orang soleh gitu kan. Kok sampai ke sana ini gimana? Iya, karena kalau nggak soleh nanti lihat apa yang terjadi. Anda punya cita-cita punya anak, anaknya jadi aparat, ya kan? Giliran jadi aparat perbuatannya kayak keparat. Itu kan jangan sampai. Kalau ulama yang punya anak, anaknya aparat soleh pasti bagus dia. Maka dia berjuangnya untuk umat gitu ya, untuk rakyat, bukan segelintir orang. Tapi saya nggak perlu mukul meja 3 kali ya. Kalau Prabowo kan Pak Prabowo mukul 3 kali. Saya nggak, saya cuma ngomong aja gitu. Maka kalau anaknya jadi polisi, jadi TNI, nanti dia kan membela umat. Itu syaratnya orang soleh. Maka dia nggak takut dengan dipecat, itu nggak takut gitu ya, karena dia tahu rezeki itu yang ngasih siapa? Allah. Maka dia tak akan pernah takut dengan dipecatnya. Masa diancam aja, kalau nggak datang ke GBK terus akhirnya takut dipecat, akhirnya datang juga. Ini namanya cemen, ini namanya. Ya, orang beriman tuh dipecat pecat aja gitu. Kalau berani pecat silakan pecat kalau bisa. Ternyata dipecat bener, ya sudah gitu, tinggal ya. Iya. Ya, habis itu dia cari kerjaan lagi. Siapa tahu emang begitu Allah ingin memisahkan dia dari yang tadinya menjadi budaknya pemerintah, diubah menjadi selebgram ternyata. Wah, malah lebih tenar ya kan. Terus setelah itu dia malah banyak endorse gitu ya. Pendapatannya lebih gede daripada di situ. Kan bisa jadi kuasa Allah. Ya. Itulah dia pentingnya kita menyolehkan diri kita. Nah, separuh agama itu adanya pada pernikahan. Teman-teman semua dirahmati Allah. Kita lihat dari sisi ibadah, dari sisi ibadah. Orang nikah itu, masya Allah, ini luar biasa sekali. Tadinya kalau misalnya kita lagi jomblo, sholat aja udah selesai. Bangun tahajud, pahalanya ya sebanyak yang dia lakukan itu. Tapi kalau udah nikah itu beda. Bangun ngeliat jam 3, ya Allah, waktunya tahajud. Istri dibangunin. Satu ya, jangan sayang, yang ini cin gitu ya, nggak bisa kan, nggak boleh, harus beda kamar, beda rumah. Terus dibangunin ini, say bangun, ayo tahajud. Terus dia bangun tahajud, masya Allah. Kalau jomblo itu pahalanya sebanyak dia tahajud doang kan. Tapi kalau sudah nikah, maka pahala dia dapatnya 2. Ya, dia tahajud plus dapat pahala istrinya menjalankan tahajud. Gimana nggak banyak tuh, berkelimpahan tuh pahala. Belum yang dibangunkan, 4-4-nya dibangunkan. Wow, itu kan bisa dibayangkan loh. Nih saya ngomongin pahala loh ya. Ini bahasnya 2 dulu lah. Oh 2 dulu ya. Satu aja belum dapat kok, 2 temanya dulu. 2, astagfirullah ya Allah. Ampuni jamaah ini ya Allah. Pilihannya cuma 2 sekarang. 3, 4 ya. 2. Kita kembali ke tema gitu ya. Temanya hidup itu asik kalau berdua. Nah, kita berdua itu lebih asik. Nah, itu kita bangunin dapat pahala. Subhanallah. Maka pahalanya luar biasa. Itu dari sisi ibadah, apapun itu. Makanya kalau perempuan-perempuan nggak usah protes ya, udah ada bagian-bagiannya. Coba ya, laki-laki dapat momen kesempatan berjihad, sholat di masjid dengan pahala 27 rakaat segala macam. Perempuan gimana nyalipnya? Gimana cara perempuan nyalip ibadahnya, pahalanya suami yang jihad masuk surga tanpa hisab? Gimana? Pahalanya perempuan supaya masuk surga tanpa hisab itu apa? Salah satu amalannya. Coba saya tanya, amalannya perempuan supaya masuk surga tanpa hisab apa amalannya? Nah, itu dia tahu. Taat sama suami. Kalau jomblo bagaimana bisa masuk tanpa hisab? Dihisab terus. Iya. Makanya nikah supaya taat, bisa dapat amalan taat masuk surga tanpa hisab. Supaya bisa dapat pahala yang sama jihad, gimana caranya? Ya, suami disuruh jihad, siapkan perbekalannya, dapat pahala jihad sama dengan suami. Suami malah ketemu pedang, ketemu darah, ketemu musuh, kan mengerikan. Istri di rumah enak, adem ayem, santai, tenang, cuman wirid, zikir, doakan suami. Dia nggak ketemu kecamuknya perang, mengerikannya perang, ketemu darah nggak ketemu. Subhanallah, Islam memuliakan perempuan, memuliakan istri. Di rumah aja pahalanya sama loh, karena menyiapkan bekal suaminya berangkat jihad.
Mungkin pahala-pahala gitu dari pernikahan. Makanya berdua itu jauh pahalanya lebih asik. Belum lagi ditambah kalau dia punya masalah. Lah kalau sendirian punya masalah, mau ngomong sama siapa? Paling sama kecoa. Ngomong sama semut-semut di dinding, sama cicak-cicak gitu. Mau ngomong sama siapa? Ngobrol sendiri, malah direkam sendiri, terus curhat, ya kan? Dibuat story di Instagram. Ngapain ini? Tapi kalau sudah menikah, curhat sama pasangannya, dapat penghiburannya, di situ pahala juga. Masya Allah. Makanya iblis, setan itu paling benci sekali dengan orang nikah, tuh paling benci. Kalau ada orang nikah, maka strategi dia langsung mundur. Setan itu mundur, maka dia langsung mengutus jin yang ada tugasnya dalam rumah tangga, yang bukan spesialisnya dia. Kan ada setan tuh ya punya spesialis juga, namanya spesialis jomblo. Nah, dia ini menggoda yang jomblo-jomblo. Giliran jomblonya nggak bisa digoda, berhasil dia mengentaskan kejombloannya, dia menikah, maka dia mundur, resign. Dia harus cari target lain. Kenapa? Ini sudah bukan level saya. Dia minta tolong sama iblis untuk mengutus yang namanya jin dasim. Nah, jin dasim itu yang akhirnya bagian rumah tangga. Terus mereka itu bekerja supaya apa? Orang nikah ini bubrah, karena di situ tahu pahalanya banyak. Dasim itu jin dasim. Makanya saya cerita itu ada aja jamaah saya namanya kok ya dasimin tuh ya kok ada itu. Iya, orang Pakem itu namanya dasimin. Ya Allah. Jin, lahir langsung jadi jin. Lah ya lahir ke sana dasimin. Tegel-tegel. Oh ya jamaah silakan pertanyaannya disiapkan ya, ditulis saja. Nanti kalau sudah langsung diberikan kepada teman-teman teras dakwah biar nanti nggak terlalu lama nih. Teman-teman lanjut. Ya lanjut dikit ya. Setelah ini kita dialog saja. Mengingat suara saya harus dihemat-hemat ini. Yang kedua dilihat, kalau tadi dilihat dari sisi ibadah, maka semuanya sudah menjadi raupan pahala. Yang kedua dilihat dari sisi bukan ketakwaannya, enaknya itu. Dilihat dari sisi ekonomi sajalah yang kedua ya. Dilihat dari sisi ekonomi. Kalau sendiri itu keuangan kita biasanya nggak kontrol, ya nggak mas? Sulit ngontrol kalau lagi sendiri, suka jajan, suka ini segala macam. Akhirnya mungkin ekonomi bobol. Kok kayaknya kita tuh nggak ada apa ya? Nggak ada ceklanya, nggak ada buah. Padahal punya penghasilan. Mungkin teman-teman sudah ada yang sebagian kerja, tapi uangnya itu ya raib, habis. Dan itu banyak loh yang konsultasi ke saya, ikhwan sudah kerja. Saya tanya nikah kenapa pin ada yang ngelola Pak Ustadz? Ngelola apa? Duit saya Pak Ustadz. Berapa sih gajinya? 500.000. Waduh, 500.000 dikelola. 500.000 dikelola ya nggak apa-apa lah. Kan punya impian besar lama-lama 5 juta ya, 50 juta pendapatan. Dia kepingin sekali ada yang ngelola karena ngerasa selama ini habis duitnya. Dapat gaji 2 juta. Pak Ustadz saya itu gaji, ini beneran teman saya sendiri. Dia itu gajinya itu sebulan 5,5 juta IT, kerja di bagian web. Pendapatan masih jomblo loh, 5,5 juta itu kan turah-turah ya, masih jomblo, betul kan? Iya, tapi kata dia selama ini udah saya habis Pak Ustadz, habis terus. 5,5 habis, iya Pak Ustadz. Makanya saya pengen nikah supaya ada yang menghabiskan juga duit sama saya. Gaya tenan gue, ya dikeplak tenan. Tentang gajinya besar ya, gaya. Nah dia mencari istri untuk bisa ngelola uangnya dia. Dan betul setelah nikah subhanallah pinternya istri ngelola uang suami. Akhirnya dia ngerasa sekarang betul Pak Ustadz enak nih sudah nikah. Akhirnya sesuatu yang dulu nggak terbeli sekarang bisa jadi terbeli karena pernikahan. Kelola uang dengan baik, masya Allah. Dulu kan boros, sering jajan. Sekarang istri pinter hemat, sering pergi misalkan pagi belanja untuk sehari 2 hari ke depan, terus lebih hemat, masya Allah itu keuangannya lebih bagus. Nah, maka jangan khawatir nikah saja ya teman-teman. Insya Allah nanti Allah yang akan cukupkan pula kebutuhan kita. Kalau ekonomi nggak mampu juga nggak apa-apa nikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Surat An-Nur ayat 32. Kalau emang susah lagi miskin, pasti Allah akan mampukan kita. Percayalah, dimampukan kita. Makanya saya kasih saran buat teman-teman semua. Kalaupun teman-teman miskin dan pengen nekat nikah, saya kasih resep untuk penghematan biar nikah itu bisa berhemat dari sisi konsumsi ekonomi, bil khusus makan. Ya, yang pertama saya sebut merek nggak apa-apa lah ya.
tapi tidak bermaksud untuk mempromosikan, tapi nggak apa-apa lah mempromosikannya. Ya maksudnya biar dia senang aja dipromosikan gitu. Saya nggak dapat royalti nggak masalah, karena suatu saat ada orang mempromosikan perusahaan saya. Yang pertama, sarapan kalau ingin hemat energen. Nah itu dia. Loh ini saya ngomong sama orang-orang yang fukoro. Iya kono fukoro. Kalau kalian itu miskin, nah coba strategi ini. Yang pertama sarapannya energen. Nah, energen itu kan makanan ya siap saji seharian bergizi. Minum makanan bergizi. Nah gitu kan tagline-nya kan. Minum tapi disebut makanan. Minum makanan bergizi. 2, siang hari. Nah itu jangan lupa cukup promah. Ya supaya nggak mah ya. Nah, malam harinya antangin. Ya insya Allah itu bisa Anda hidup ya 3 hari aja hidup. Ya bisa lah nanti berhemat-hemat tuh, jadi nggak usah khawatir. Itu candaan ya, candaan tapi bisa diseriusin nggak apa-apa. Mau praktek juga boleh. Udah kita ngobrol nih, langsung pertanyaan. Insya Allah.